Tentara Israel akhirnya pilih tobat dan membela Palestina di medan perang. Agenda Zionis yang lebih buruk diungkap bikin merinding. The Israeli forces were targeting everything moving. Snipers were all over the buildings and on rooftops inside the city and the refugee camp. They were targeting anything moving. Also soldiers and military vehicles. They were shooting. Even an ambulance was targeted. And I realized during the second Intifada that what the Israeli Air Force and the Israeli military is doing is a war crime, terrorizing a population of millions of Palestinians. And when I realized that, I decided to not just leave, but to organize other pilots that would publicly refuse. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Israel banyak kehilangan tentaranya saat melawan perlawanan Palestina dan juga di mana beberapa tentara memilih untuk mendukung Palestina dan akhirnya hal mengejutkan terjadi karena seorang tentara Zionis memilih tobat dan membongkar agenda tak biasa yang tengah dirancang negaranya tersebut. Ketika ditanya mengenai hal yang ia lakukan, Yonatan menjelaskan kalau semulanya ia tak sadar bahwa telah masuk sebagai tentara Israel dan menjadi organisasi teroris. Ia pun baru sadar saat Angkatan Udara Israel meneror jutaan jiwa Palestina. Saya menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang, meneror populasi jutaan orang Palestina, katanya. Setelah menyadari hal tersebut, Yonatan langsung mengajak beberapa rekannya untuk tidak mematuhi perintah komandan Israel. Ketika saya menyadari itu, saya memutuskan untuk tidak hanya pergi tetapi untuk mengajak pilot lain secara terbuka untuk menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, katanya. Ia juga mengaku bahwa banyak anak di Israel yang kemudian dibesarkan dalam militer yang kuat, bahkan mereka sudah dikirim untuk melempar rudal dan bom ke Palestina. Sebagai seorang anak di Israel, Anda dibesarkan dalam pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat. Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina pada titik tertentu. Saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, katanya. Yonatan, si mantan tentara itu juga menjelaskan bahwa kebijakan Israel pada Palestina merupakan sebuah tindakan keji. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin ikut membela dan melindungi Palestina atau membelot ke Palestina. Saya tidak diterima dari semua perusahaan tempat saya bekerja di Israel dan itu juga sulit bagi saya karena saya mendukung perjuangan Palestina dan karena saya memberikan ceramah di seluruh dunia karena saya adalah bagian dari Boycott, Divestment and Sanction atau BDS, ungkapnya. Tentara Israel ini akhirnya tobat dan pilih kembalikan kunci Masjid Al-Aqsa yang sudah dia curi puluhan tahun silam.
Seorang mantan tentara Israel menyerahkan kembali kunci gerbang Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur setelah mencurinya 56 tahun silam. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem merilis sebuah video yang menunjukkan Direktur Jenderalnya Sheikh Azam Al-Khatib menerima kunci dari mantan tentara Israel yang diidentifikasi sebagai Yair Barak. Pengembalian kunci berlangsung pada hari Kamis pekan lalu. Dalam video tersebut, Barak mengatakan dia adalah bagian dari batalion Israel yang bertempur di front Yerusalem Timur, menambahkan bahwa banyak rekannya tewas selama pertempuran pada tahun 1967. Saya tiba di gerbang Al-Mukrabi di koridor barat Masjid Al-Aqsa. Ketika saya melihat ke sisi kiri, saya menemukan sebuah kunci. Saya tidak tahu mengapa saya meletakkan tangan saya di atasnya dan mengambilnya. Katanya dalam video tersebut seperti dikutip dari Anadolu Agency. Saya meletakkan kunci di saku saya, sejak itu saya memilikinya. Barak berkata bahwa setelah 40 atau 50 tahun dia mulai merasa tidak nyaman karena kunci itu masih bersamanya. Hanya karena saya mencurinya dan sekarang saya memutuskan untuk mengembalikannya. Sekarang saya di sini, saya mengembalikan kunci yang telah saya curi. Saya mengembalikannya kembali ke pemiliknya. Dan inilah yang harus dilakukan Israel untuk mengembalikan tanah, hak, rasa hormat, kemerdekaan, kebebasan dan keamanan mereka kepada orang-orang Palestina, paparnya. Dia mengatakan bahwa setelah mengembalikan kunci, dia merasa telah melakukan hal yang benar. Penyerahan kuncinya terjadi ketika para pemimpin Israel bersama dengan sejumlah pejabat Israel bergabung dalam pawai bendera untuk merayakan pendudukan mereka di Yerusalem Timur pada tahun 1967. Mengomentari pawai yang kontroversial, dia mengatakan ini adalah salah satu hari terburuk dalam setahun baginya, menambahkan dia berhenti merayakan hari bendera sejak lama. Pawai bendera dipentaskan oleh pemukim Israel setiap tahun untuk menandai apa yang mereka sebut penyatuan Yerusalem, mengacu pada pendudukan Israel atas kota itu pada tahun 1967. Saya adalah bagian dari itu pada hari itu. Saya berharap saya tidak melakukannya, yaitu menduduki Yerusalem. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab Israel 1967. Rezim Zionis menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam satu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.